Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Anak Singkong. Semoga dulur sadayana dalam keadaan sehat, lancar rezekinya, rutinitasnya, dan semua yang diharapkan, dicita-citakan bisa terwujud. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, dulur sadayana, hari ini kita ada video ya. Aku tuh lihat kemarin ada seorang ustadz yang di dalam ceramahnya dia menggunakan kata-kata yang kasar lah ya, yang tidak layak lah untuk seorang ustadz terhadap KDM ya, itu menghina KDM, memprovokasi warga juga. Nah, kita akan lihat beberapa video di mana pandangan ustadz-ustadz yang lainnya, yang di mana ustadz-ustadz tersebut mereka pembawaan dakwahnya itu tenang seperti itu ya. Dua kriteria ustadz ini kita bisa lihat ya, ustadz mana kita bisa lihat ya, ustadz mana yang harus kita ikuti seperti itu. Langsung aja kita lihat untuk videonya ya. Saat jadi bupati di Purwakarta menebarkan kesesatan dengan berbagai macam perayaan, ada tidak? Ada tidak? Mau jadi gubernur. Ini Habib ya. Habib bukan sih. Lu mau nyebarin kesesatan satu provinsi. Saya mau tanya, kalau yang kayak begini biarin apa lawan? Biarkan atau lawan? Sekarang Bapak Sia, lain Bapak Aing, Bapak Sia menista agama, berbuat kemusyrikan, merendahkan Islam, menginjak-injak agama, berbuat kemusyrikan, menginjak-injak agama, merendahkan Islam. Buktikan Pak, videonya harus ada. Yang disinggung Sia ngambek, murudu saya. Begitu si Dedi menghina Islam, menghina agama, berbuat kemusyrikan, saudara, Sia cari cingwai. Apakah agama lebih rendah daripada wayang? Coba saya akan tanya pada anda Muslim. Kalau anda betul-betul anda Muslim, lawan, komen si Dedi ya. Jangan sampai kita gampang dituatkan dengan hal-hal yang seperti ini. Nah, itulah kata Imam Al-Mawardi rahimahullah, orang yang sudah tertutup pintu hatinya ataupun diselimuti dengan hawa nafsunya, maka dirinya akan tertutup daripada yang siapa nih yang selimuti hawa? Jokowi aja saya sebut ini. Saya nggak ada urusan, saya nggak ada urusan. Nggak ada urusan saya. Iblis yang makan kok. Ini lagi. Dengar-dengar mau nyalon gubernur dia. Mulutnya itu kotor ya. Mau nyalon dia ya, dengar-dengar. Kalau dia sampai jadi gubernur, kemarin Purwakarta jadi kota kemusyrikan. Kalau dia sampai jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dibikin jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan. Kang Dedi, gubernur Jawa Barat ya. Kita lihat teman-teman, mereka tuduh Kang Dedi di mimbar-mimbar, mereka teriak Dedi itu adalah pelaku kesyirikan. Si Dedi itu bikin patung di Purwakarta ya, Purwakarta. Mereka menuduh. Saya tidak pernah melihat Pak Dedi membuat patung terus suruh masyarakat sembah itu patung. Saya nggak pernah lihat itu. Cuma yang jadi masalah, Mbak Alam bikin kuburan nenek moyangnya untuk didatangkan Muhyiddin untuk saya. Tuduh Pak Dedi dia bikin syirik. Mereka sendiri bikin syirik, gitu loh. Bukan hanya sampai di situ. Benar. Orang Indonesia pun didatangkan dari Indonesia untuk sembah, mereka punya leluhur yang ada di Tarim. Kamu menyuruh Pak Dedi bikin syirik. Pak Dedi hanya membuat saja di kota itu untuk sebagai simbol. Kalau mereka bikin untuk suruh sembah, gitu loh. Kalau Pak Dedi bikin itu patung terus disuruh masyarakat Purwakarta untuk sembah, itu baru salah, gitu loh. Itu yang nggak masuk akal dari saya. Makanya mudah-mudahan gubernur di Purwakarta, Jawa Barat, Kang Dedi, tutup jalan mereka, jangan masuk di Jawa Barat, gitu loh. Itu tadi masih yang pertama kan? Masih yang pertama aja. Oke, Ini syukur, Ustaz Khalid Basalam. Selanjutnya ini tentang masalah lain lagi Ustaz. Jadi belakangan ini kita sering melihat tokoh atau pemimpin turun langsung ke lapangan untuk menyelesaikan permasalahan rakyat. Di sini juga tak jarang momen tersebut direkam dengan sengaja dan dijadikan konten publik. Sebagian orang menganggap itu pencitraan dan sebagian lainnya melihat ini sebagai suatu tauladan. Terhadap pertanyaannya di sini bagaimana sebaiknya kita menyikapi hal seperti ini Ustaz? Kalau saya pribadi melihat ini bukan pencitraan, kecuali dia niat itu. Iya. Ada orang memang
dia harus mempublish apa yang dia lakukan. Sekarang seorang pemimpin wilayah, bupati kah, wali kota, gubernur, atau sampai pada tingkat menteri dan presiden misalnya, dia kan diamanahkan tugas. Bagaimana caranya supaya memang tersampaikan ke masyarakat kalau dia sudah melakukannya? Ya gak ada masalah. Dibuat konten, memang ini loh, jalanan memang yang sedang dibuat ini, jembatan ini, sekolah itu, gak masalah. Lalu kemudian dia himbau masyarakat misalnya, ini sudah kami lakukan, tolong dijaga dengan baik-baik. Apa masalah? Pencitraan dari mana masalahnya? ini? Kan gitu. Jangan selalu Pencitraan suudzon ya. Masalah Sangka hatinya. buruk terus. Urusan dia Ini sama saya yakin Allah. yang suka sangka buruk ini pasti paling banyak keriputnya, paling banyak ubannya, paling banyak masalahnya ini. Maaf yang beruban, kalau yang sudah tua nggak apa-apa. Tapi ada yang masih muda sudah beruban. Karena semua dia mau campuri. Apa saja. Ya. Bahkan temannya pakai sendal apa ditanya. Kenapa pakai sendal itu, celana itu kenapa dipakai, kopiah itu kenapa dipakai. Untuk apa ini? Gitu. Nyampurin semua urusan orang gitu ya. Jadi nggak perlu. Insya Allah ya. Seorang Jangan ustadz langsung itu nilai buruk. Karena ini sesuatu yang bijaksana biasa. dalam setiap Antum pun pribadi bisa mempublish. Sekarang kita tanya perkataannya. kepada penanya ini misalnya. Kalau antum lagi kebetulan jalan di sebuah jalan, antum temukan ada satu orang miskin. Terus muncul di benak antum, bantu. Tapi tiba-tiba juga terilhamkan di pikiran antum, selain saya bantu, saya kebetulan punya Instagram. Kenapa saya nggak ajak follower saya untuk bantu orang yang sama? Nih teman-teman sekalian, ini ada orang tidak mampu, alamatnya di sini, bantu. Masa itu pencitraan? Iya, itu kan Itu masalah terlalu hati. jauh gitu ya. Dan mungkin kalau kita persentasekan antara orang yang buat konten itu pencitraan dengan yang bukan pencitraan, saya yakin yang bukan pencitraan lebih besar persentasenya gitu ya. Karena orang pasti ada lebih banyak, ada juga yang mau memberikan edukasi, ada orang yang mau berbagi pengalaman, gitu kan? Benar-benar. Berapa banyak orang yang misalnya dia sembuh dari penyakit, dia cerita tentang pengalaman dia sembuh. Itu kan juga tidak harus pencitraan. Mungkin dia mau tunjukkan dokter ini cocok, obat ini cocok, dan segala macam, gitu kan? Atau dia mungkin pernah menggunakan jasa travel, pergi haji dan umroh, dia rasa itu bagus. Kemudian dia sampaikan. Atau teman-teman yang punya travel, kami kadang-kadang kalau lagi haji umroh, kami publikasikan. Iya benar. Tujuannya bukan pencitraan. Jadi orang tahu, oh fasilitas travel itu ini. Hotelnya ini, busnya ini. Apa yang salah di situ? Kan itu. Jadi tidak usah berpikir masalah pencitraan. Sangka baik teman-teman sekalian. Saya melihat kalau ada pemimpin yang seperti ini ya. Betul dia turun, dia membantu masyarakat secara langsung. Dia mau lihat apakah staf yang ditugaskan untuk menjalankan tugas ini luar biasa. Ini jarang sekali. Kebanyakan pemimpin itu panglima perang atau pemimpin wilayah yang memang tidak punya iman kepada Allah SWT, mereka santai aja. Perang, tapi dia di rumah makan gitu kan. Nah, ya. Maju, serang, dia nggak pernah serang gitu. Ini omong kosong. Makanya kata Ali radhiyallahu anhu, kami kalau sedang terjadi kecamuk peperangan, kami berlindung di belakang Nabi SAW. Nabi ada di situ. Nabi bukan suruh perang, baru Nabi nggak ikut, gitu kan. Itu Ali mengatakan, kalau sedang berkecamuk perang, kami berlindung di belakang Nabi SAW. Di perang Uhud itu, waktu pasukan muslimin sudah terdesak dan pasukan Quraisy sudah mendekat 2.800 hampir 3.000 pasukan mendekat menyerang kaum muslimin, maka Nabi SAW sempat meminta lembing, ada satu tombak kecil, lalu melempar, kaum muslimin melihatnya, melempar ke arah orang-orang Quraisy, dan Ali mengatakan saking kuatnya Nabi SAW melempar sampai kami semua terlempar karena kuatnya belum. Jadi beliau ada partisipasi, jadi bukan cuma ngomong gitu kan. Iya. Nah begitu juga pemimpin, kalau turun seperti ini tuh luar biasa daripada dia cuma pemimpin itu tidak ada depan. Ya, bagaimana hujab, yang akan misalnya rumah dilakukan jabatannya sekarang, atau di rumahnya, kemudian dia cuma suruh bawahnya, Dia pokoknya nyuruh-nyuruh. kerjakan Dia ya. terjun langsung. Dia jadi nggak jadi terserah, itu belum kurang tanggung jawab malah kan gitu. Jadi coba sangka baik teman-teman sekalian. Kalau yang seperti ini setiap orang ya usahakan begitu. Kalau saya begitu prinsip saya. Setiap orang depan saya melakukan satu perbuatan baik, yang saya dahulukan adalah dukung dulu perbuatan baik itu. Itu namanya amar ma'ruf. Mendukung perbuatan yang baik. Itu bagian ibadah loh. Ya. Kalau dia buat kemungkaran sarah, baru kita nahi mungkar. Baru kita luruskan. Jadi kita sangka baik dulu. Bahkan itu bisa jadi contoh. Berapa banyak orang yang mengangkat informasi di media, ternyata sangat bermanfaat. Ya itu. Bermanfaat sekali. Buat orang yang dibantu kah, buat kegiatan itu kah, gitu kan, dan segala macam. Itu contohnya. Ya. Intinya, jangan kita suuzon, tapi berhusnuzon saja. Mau dia penceritaan, mau beliau penceritaan apa enggak, itu urusan hati beliau, urusan dia sama Allah. Yang kita lihat tindakannya ini baik. Ya,
Dan secara kasat mata juga kita tidak melihat ini adanya, bahwa ini ada pencitraannya gitu. Karena beliau sudah lakukan itu puluh-puluh tahun yang lalu. Ya, seperti itu. Masya Allah, jazakallah ya Ustaz ya. Sangat kata-katanya sangat-sangat bijaksana sekali untuk ini. Inilah contoh Ustaz ya. Bukan provokasi dan lain-lain. Masya Allah. Kita lanjut ya. Bicara tentang Gubernur Jawa Barat, kalau diperhatikan ada upaya-upaya membuat perubahan menjadi lebih baik. Dari sisi ini tentunya kita harus dukung, bukan gubernurnya si A, si B, si C. Siapapun. Kepada semua pemimpin, hendaknya kita punya cara pandang yang sehat. Baik itu saya dukung atau tidak saya dukung. Kemudian jika ada sesuatu yang tidak baik, dan memang beliau-beliau itu kan bukan malaikat turun, akan tapi punya ijtihad. Ijtihad mereka, mungkin seorang insinyur ijtihad dalam ilmu kesehatan bisa saja salah dalam ilmu kesehatan, maka dokter bicara baik dong menjelaskannya. Tapi kita menyampaikan kritiknya juga yang benar, bukan langsung menyalahkan dasar goblok, dasar ini juga tidak boleh semacam itu. Kita ingin membangun satu cara hidup yang baik. Bahasa sederhana, jika aku di depan, aku akan menarik kuat untuk maju. Jika aku di belakang, aku akan dorong agar cepat sampai tujuan. Adapun disebutkan tadi, jika betul, karena kami juga belum bertemu langsung tapi mendengar beritanya dari teman-teman, bisa jadi ini adalah ijtihadnya seorang pemimpin untuk mencegah, karena urusannya adalah bantuan apa? Sosial ya tadi itu. Bantuan sosial berarti intinya mensejahterakan rakyat. Maka boleh anggapan orang bahwa Kang Deddy itu anti-Islam atau orang musyrik, itu yang ngomong anti-Islam dan orang bilang musyrik Kang Deddy itu agamanya lebih rendah daripada Kang Deddy. Boleh dibuktikan. Mereka baru kelas diskusi, baru kelas ribut soal akidah, baru paham fikih, tapi Kang Deddy sudah mewujudkan akhlak, dan akhlak itu adalah puncak agama. Sudah sampai pada akhlak. Gitu loh. Nah, coba lihat pemimpin mana sekarang yang akhlaknya seperti beliau, bisa turun ketemu dengan rakyat kecil, dia bertemu dengan nenek-nenek yang usia 100 tahun, dia tuntun, diajak belanja. Nggak ada beban apa-apa beliau. Kalau dulu mungkin ketika belum jadi gubernur, mungkin orang mengatakan ini pencitraan. Sekarang sudah jadi gubernur, nggak ada urusan. Bapak pembangunan Jawa Barat betul Kang Deddy Mulyadi. Bapak pembersih sungai betul, pembersih korupsi betul Pak Deddy Mulyadi. Bapak yang betul-betul kritis terhadap ketidakbenaran anggaran di Jawa Barat, orang yang banyak menolong karena duit nalobatnya itu betul. Beliau adalah tuturkeun urang dina pembangunan. Ngan urusan sholat, urusan tauhid, urusan ibadah, tuturkeun kiai. Tuturkeun pembangunan Pak Deddy Mulyadi luar biasa. Doakeun muga-muga teras setuju ya Allah. Sehat alfiat Bapak aing yeuh. Bapak aing Pak Deddy ngan urusan usoli, urusan praktek sholat, urusan agama tuturkeun kiai di lembur masing-masing. Salah henteu aing ngomong gitu. Anda memotret atau mengidentikan diri Anda sebagai muslim yang taat karena Anda beragama Islam? Ketaatan dan ketidaktaatan itu bukan urusan saya. Masa saya harus mengaku taat? Allah yang menilai, bukan diri saya. Persoalan ketaatan manusia, keimanan manusia, dan ketakwaan manusia hanya Allah yang bisa memahami, yang mengetahuinya. Sedangkan kita ini dinilai oleh manusia lain tuh pada sisi amal soleh. Mungkin kalau saya memimpin ini banyak ngurusin orang-orang miskin, ngurusin anak-anak yatim, bangunin rumah orang-orang miskin, ngurusin orang yang sakit, dijemput ke rumahnya pakai ambulan, dianterin ke rumah sakit, dianterin lagi ke rumahnya, membuka seluruh ruang kelas di rumah sakit, di 11 rumah sakit. Kalau kelas 3 penuh, Anda masuk ke kelas 2. Kalau kelas 2 penuh, masuk ke kelas 1. Biarkan pemerintah bertanggung jawab. Membayar klaim operasi jantung masyarakat sampai 400 juta satu orang. Ngurus kemoterapi, ngurusin orang-orang yang mengalami gangguan kesehatan, sampai saya kasih 1,5 juta sampai 2 juta yang menyerahkan jangan dipasung. Bagi saya itu jauh lebih bermakna dalam hidup ini dibanding kita berkutat, berdebat, kemudian mengklaim diri kita menjadi orang saleh tapi tidak bisa mengelola anggaran dengan baik yang berpihak bagi kepentingan publik. Nah, dari video ini kita bisa lihat ya, ustadz-ustadz yang menghina KDM dan memprovokasi warga dengan ustadz-ustadz yang emang netral itu. Beliau melihat dari sisi kinerja KDM. Kita bisa lihat mana yang sebenarnya adalah seorang ustadz, seorang panutan, dan mana
yang bukan. Oh ya, jangan lupa untuk di subscribe, di like, biar channel Anak Singkong ini makin berkembang. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.